kondisi bisa secepat itu. Jadi waktu itu saya bilang sama dokter, tolong dibantu. Kata dokter, Pak, Bapak silakan tunggu di luar. Dibantulah dikeluarkan seluruh alat. Tetapi saat itu di monitor saya lihat itu kosong semua. Baik denyut jantung, denyut nadi maupun darah, peredaran darahnya kosong. Itu sempat mengalami berapa jam Pak dari proses dibawa ke rumah sakit sampai pulang ke rumah gitu? Dari mana maksudnya? Iya, dari rumah sakitnya dari Malaysia sampai ke rumah itu sudah proses berapa jam dia? Enggak, dia mengalami kosong itu saya kira itu hampir 2 jam. 2 jam ya. Mengalami kosong. Soalnya saya menelepon ke Bangladesh jam 3 itu. Jam 3 subuh dia dalam keadaan kosong. Kemudian saya kembali lagi masuk, itu ada denyut sedikit. Kemudian hilang lagi. Hilang denyut ini diprosesnya itu cukup lama, hampir menjelang azan subuh. Baru timbul lagi. Jadi pastinya saya tidak tahu, diperkirakan sekitar 2 jam kosongnya. Kemudian dibantu oleh peralatan, dimasuk ruangan ICU. Di ruangan ICU ini Aslina koma 2 hari, hampir 2 hari 3 malam. Itu dikatakan oleh dokter kalaupun dia hidup, dia mengalami suatu perubahan yang total. Maksudnya kalaupun dia sehat, itu jaringan di sarafnya dah rusak. Dia tidak bisa berbicara, tidak bisa beraktivitas. Yang beliau bisa lakukan hanya duduk. Waktu itu saya tanyakan dengan dokter Venu Gopal. Kira-kira kesempatan selamatnya berapa persen, dokter? Katanya sekitar 20%. Tapi beliau masih dalam keadaan koma. Setelah mengalami masa kosong selama 2 jam lebih. 2 hari 2 malam lebih beliau sadar masih dalam keadaan lemah, betul. Sadar itu saya dipanggil oleh suster, langsung saya datang, Aslina menangis, megang tangan saya menangis, dia minta pulang, takut katanya. Takut katanya. Pulang Pak, takut katanya kan. Saya bilang kita harus berobat dulu, rajin makan obat, ikuti petunjuk dokter, kita bisa cepat pulang, saya bilang gitu. Berarti udah tawakal gitu. Udah tawakal. Tapi satu yang bahagiakan saya waktu itu, bahwa yang dikatakan dokter, teori kedokteran itu bertentangan. Kata dokter, kalaupun dia hidup, dia tak bisa bicara, dia hanya bisa duduk. Berarti sangat kronis sekali. Sangat kronis, karena jaringan sarafnya itu udah rusak karena perhentian darah itu tadi sekian 2 jam. Begitulah tempat dia mati berjam. Kemudian sampai itu saya tanya sama dokter, mungkin mati suri dokter, dia bilang gitu. Iya. Apa kata dokter? Ini pelik betul lah, tadi kan bahasa Malaysia kan, pelik. Kami sudah ribuan menangani pasien, baru kali ini ketemu seperti ini. Sebelumnya itu memang ada, tapi hanya berlangsung sekian menit saja, tidak berlangsung per jam. Sampai hari ini, alhamdulillah kan. Jadi setelah dia sadar, dapat bicara, dia bilang, Pak duduk sebelah ini Pak. Saya duduk sebelah dia sambil ngasih obat. Apa perkataan dia pertama waktu itu? Pak jangan mati dulu Pak ya. Kenapa In? Sakit mati itu Pak. Iya. Jadi waktu itu dari pikiran saya, pandangan mata kasar saya saat itu dia meninggal, kok sama yang dia rasakan. Kalau waktu itu pandangan mata saya dia meninggal, dia tidak merasakan, mungkin saya salah pandang. Tapi kembali saya ingatkan lagi, di dalam surah Al-Isra ayat 85 kan Allah sudah mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbih wa ma utitum minal ilmi illa qalila
Ini sebagai dasar kita kan, bahwa ada di antara mereka bertanya masalah ruh, kata Allah, katakanlah bahwa roh itu rahasiaku, kata Allah kan, rahasiaku, dan tidak kami berikan ilmu itu kepada manusia kecuali sedikit. Iya. Jadi persoalan ini saya kira ini hanyalah persoalan iman, persoalan keyakinan, Pendekatan kepada Allah. kepada Allah kan. Ini tidak bisa diakalkan, terlalu sulit ini untuk diakalkan. Jadi untuk perjalanan rohnya itu saya tidak bisa, karena perjalanan roh itu Iya. dia yang Mungkin Pak menceritakan. Rustam bisa kita potong dulu, minta Iya, kepada silakan. Aslina sendiri. Gimana ketika perasaan waktu itu, kata Pak Rustam tadi tidak punya aktivitas lagi, tapi apa yang dirasakan pada saat itu? Banyak berita-berita miring mereka mengatakan bahwa Anda jumpa sama Allah atau Anda jumpa, mungkin Anda rasakan apa, seperti apa pada saat itu? Allah yang bisa, saya tak pernah jumpa Allah. Karena apa? Saya tak tahu Allah itu gimana, Bu. Saya tak kenal sama Allah. Perasaan saya waktu itu gemetar, takut, setakut-takutnya, takut, gemetar, berdebar, dan yang lainnya. Saat itu tak bisa saya ngomongkan. Saya udah berhadapan dalam genggaman maut. Kenapa saya bilang gitu, Pak? Karena saya ini udah melihat orang di kanan saya. Siapakah itu? Malaikat pencabut nyawa, Pak. Jadi setelah sewaktu saya merasakan sakitnya mati luar biasa. Itu saya kaitkan dengan amal dan iman tak begitu terlalu. Jadi perjalanan roh saya ini, saya meninggal ini kadang-kadang manusia banyak memandang atas, kadang-kadang manusia sewaktu dia wafat banyak memandang, matanya menyelang ke atas. Apakah dilihat itu, Pak? Dia melihat, saya melihat waktu itu, Pak. Saya melihat dosa-dosa saya, Pak. Bahkan saya memandang arah mata saya ke atas. Jadi tiba-tiba roh saya keluar dari jasad saya dibawa oleh dua orang malaikat. Tiba-tiba malaikat ini memegang tangan kanan saya, Pak, dengan menyoal saya, marab buka. Udah ditanya dengan soalan, marab buka, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Kedua, apa ditanya? Marab buka, siapa agamamu? Marab buka, siapa agamamu? Agamaku adalah Islam. Marab buka, mana kiblatmu? Kiblatku adalah Ka'bah. Jadi siapa tahu terakhir kali, marab buka, siapa nama kedua orang tuamu? Itu ditanya kedua orang tua saya. Terus tiba-tiba saya lepas dan saya menyaksikan, dalam keadaan roh saya menyaksikan jasad saya, Pak. Saya menyaksikan sendiri dalam keadaan wujud saya, wujud ruh saya, melihat jasad saya, dan saya melihat di sekeliling saya ada satu orang dokter dan dikelilingi oleh perawat-perawat, dan dikelilingi, dan ada satu orang pakcik saya dalam keadaan menangis.